Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Riza Widya Casadabi. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang. Pada video kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan terkait prinsip psikologi dalam pelatihan dan pengembangan tenaga kerja. Sebelum mengenal lebih lanjut terkait judul yang sudah disampaikan tadi, perlu diketahui dahulu bahwa dalam persaingan bisnis yang ketat, adaptasi cepat karyawan sangat penting. Pelatihan menjadi strategi utama peningkatan kinerja, namun keberhasilan bergantung pada penerapan prinsip-prinsip psikologi. Pemahaman mendalam tentang proses belajar, motivasi dan perilaku manusia mutlak diperlukan agar pelatihan efektif dan memberikan dampak signifikan bagi perusahaan. Dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip psikologi akan mengakibatkan pemborosan sumber daya dan kerugian besar. Terima kasih. Lalu terdapat pula prinsip motivasi dalam pelatihan, yang dimana motivasi ini merupakan kunci utama dalam suksesnya pelatihan ini. Terdapat dua motivasi. Yang pertama ada motivasi intrinsik, lalu ada motivasi ekstrinsik. Yang pertama, motivasi intrinsik, yaitu adalah motivasi yang muncul dari diri sendiri seseorang atau karyawan tersebut. Contohnya seperti keinginan karyawan untuk mengembangkan dirinya di dalam dunia kerja, ataupun keinginan karyawan untuk mempelajari hal-hal yang baru dalam dunia kerja tersebut. Lalu terdapat pula yang kedua, yaitu motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar diri para karyawan. Contohnya seperti dari lingkungan kerja yang ingin digapai, yaitu adanya seperti promosi atau benefit apa yang akan didapatkan setelah dia bisa bekerja di dalam situ. Prinsip pembelajaran orang dewasa atau disebut andragogi. Ciri pembelajaran orang dewasa: 1. Orang dewasa belajar lebih efektif saat materi terkait langsung dengan pengalaman mereka. Mereka lebih menghargai metode pembelajaran yang interaktif dan berfokus pada aplikasi praktis. Contoh penerapan yaitu 1. Gunakan kasus-kasus nyata dalam pelatihan untuk memfasilitasi transfer pengetahuan. Yang kedua, contoh penerapan, libatkan peserta dalam diskusi dan mendorong partisipasi yang aktif. Materi selanjutnya yaitu prinsip perbedaan individual, di mana beberapa orang pasti memiliki cara pembelajaran yang berbeda. Dalam pembelajarannya yaitu ada 3 cara, yaitu yang pertama belajar dengan visual, yang artinya dia belajar dengan cara melihat saja dia langsung sudah paham. Yang kedua, dia dengan cara auditori sendiri, dia dapat memahami materi dengan cara mendengar. Yang ketiga dengan cara kinestik, yang dimana dia belajar dapat dipahami dengan secara gerakan fisik mereka sendiri. Jadi beberapa orang mempunyai ciri khas cara belajarnya masing-masing. Dilanjut dengan penerapannya. Jadi para karyawan dan karyawati diminta untuk belajar mandiri dengan banyak variasi gaya belajarnya, yaitu yang ada 3 tersebut, yaitu ada cara melihat, mendengar, dan gerakan fisik. Jadi para karyawan dan karyawati akan lebih paham bagaimana cara mereka belajar yang tepatnya, dan nanti juga pekerjaannya juga akan lebih cepat selesai. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip umpan balik penguatan serta prinsip transfer of learning. Pertama, mari kita bahas tentang prinsip umpan balik dan penguatan. Umpan balik yang konstruktif itu sangat penting dalam proses pembelajaran. Ini membantu kita memahami seberapa jauh kita sudah berkembang dan memberikan motivasi untuk terus belajar. Bagaimana ya penerapannya? Yang pertama, umpan balik yang segera dan spesifik. Bayangkan kamu baru saja menyelesaikan tugas atau presentasi. Memberikan komentar secara langsung setelahnya sangat membantu untuk memperjelas apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki. Lalu, fokuslah pada perilaku atau kinerja yang spesifik, bukan hanya generalisasi.
Misalnya, daripada bilang bagus, lebih baik katakan presentasimu sangat jelas, terutama saat menjelaskan data. Lalu yang kedua, penguatan positif. Pujian itu sangat motivasi. Berikan pujian atas usaha yang telah dilakukan. Kita bisa menggunakan sistem reward sederhana untuk mendorong partisipasi aktif. Misalnya, berikan stiker atau sertifikat kecil. Lalu yang ketiga, kesempatan untuk refleksi. Ajak peserta untuk merenungkan pencapaian mereka. Rayakan setiap milestone, sekecil apapun itu, untuk membangun rasa kepercayaan diri. Sekarang kita beralih ke prinsip transfer of learning. Tujuan kita adalah agar karyawan bisa menerapkan apa yang telah dipelajari dalam pekerjaan mereka. Lalu bagaimana ya untuk penerapan prinsip transfer of learning? Yang pertama, merancang pelatihan yang mirip dengan situasi kerja nyata. Gunakan peralatan dan prosedur yang sama seperti yang ada di tempat kerja. Ini membuat pembelajaran lebih relevan. Lalu ciptakan skenario berdasarkan tantangan nyata di organisasi, agar peserta bisa merasakan pengalaman yang lebih nyata. Lalu yang kedua, kesempatan untuk praktik atau penerapan langsung. Sediakan waktu untuk pelatihan dan eksperimen. Ini sangat krusial untuk menginternalisasikan pembelajaran. Mendorong peserta untuk membuat rancangan aksi penerapan pembelajaran agar mereka bisa langsung mengaplikasikannya di lapangan. Lalu yang ketiga, follow up dan dukungan pasca pelatihan. Jadwalkan sesi tindak lanjut untuk memastikan bahwa pembelajaran diterapkan. Lalu bentuk kelompok pembelajaran atau kelompok belajar atau komunitas praktik agar peserta bisa berbagi pengalaman yang saling mendukung. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan mendukung pengembangan tenaga kerja. Saya Noval, Studi Keempat, akan menjelaskan sedikit mengenai studi kasus kami. Jadi ada situasi di mana penelitian dilakukan di salah satu pabrik aluminium terbesar di Yunani, yaitu adalah Aluminium of Greece (SA). Jadi tujuan penelitiannya adalah untuk menilai apakah pelatihan dari yang dilakukan untuk memastikan keselamatan pekerja ini dapat ditransfer dengan baik ke tempat kerja. Pelatihan ini menggunakan kuesioner dan juga wawancara untuk mengevaluasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap transfer pelatihan. Untuk faktor-faktornya sendiri itu seperti motivasi pekerja, desain pelatihan, supervisor, dan juga lingkungan kerjanya. Lalu terdapat pula contoh kasus selanjutnya, yaitu studi kasus di pabrik aluminium di Yunani. Penerapan prinsip yang pertama, pelatihan dirancang untuk situasi kerja nyata dan menekankan pentingnya keselamatan. Yang kedua, disertai umpan balik langsung dan dukungan dari supervisor untuk penerapan keterampilan. Lalu hasilnya, penelitian ini menunjukkan bahwa transfer pelatihan dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk motivasi peserta, tujuan karir, komitmen terhadap keselamatan, dan dukungan dari lingkungan kerja. Faktor-faktor ini sangat penting untuk memastikan keterampilan yang dipelajari dapat diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari. Ya, terima kasih. Baik, akhirnya sampai juga pada akhir video ini, yang dimana saya akan membacakan kesimpulan berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya tadi. Kesimpulannya ialah integrasi prinsip-prinsip psikologi seperti motivasi, perbedaan individual, dan transfer of learning dalam pelatihan sangat penting untuk keberhasilan. Dengan pendekatan yang tepat, pelatihan dapat menjadi lebih efektif dan berdampak langsung pada produktivitas karyawan dan kesuksesan organisasi atau seperti perusahaan. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.